Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Hasibuan dengan NIM 2304612 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Saya mengambil buku yang berjudul Administrasi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Andus H.M. Daryanto. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian dasar dan tujuan dan ruang lingkup administrasi pendidikan. 1. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu ilmu tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah agar tercapai tujuan pendidikan di sekolah itu. 2. Dasar administrasi pendidikan. Dasar adalah suatu kebenaran yang dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman untuk bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Dan adapun dasar-dasar administrasi dan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Prinsip efisiensi. 2. Prinsip pengelolaan. 3. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. 4. Prinsip kepemimpinan yang efektif. 5. Prinsip kerjasama. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan itu adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, administrasi digunakan dalam pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Dan adapun ruang lingkup administrasi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Bidang tata usaha sekolah yang terdiri dari organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, lapor dan lainnya. Bidang yang kedua yaitu bidang personalia murid yang terdiri dari organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Ketiga yaitu bidang personalia guru yang terdiri dari pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian, masalah kondite dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru-guru. Bidang yang keempat yaitu bidang pengawasan atau supervisi yang terdiri dari usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya, mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, dan yang terakhir yaitu usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru pada umumnya. Bidang yang kelima yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang terdiri dari berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. 2. Melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah administrasi pendidikan di sekolah penting karena dapat mendukung terciptanya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di suatu sekolah. Dengan adanya administrasi pendidikan ini, tidak hanya penting bagi guru, akan tetapi penting juga bagi para peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Sekian penyampaian pada materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.